Shalom Sobat MBC, bagaimana ibadah hari ini? Sungguh memberkati bukan? Bagi teman-teman yang sekalian yang boleh hadir secara onsite, kami menyambut dengan sukacita. Untuk jemaat sekalian, saudara-saudari sekalian yang hadir secara online, kami sungguh rindu untuk bisa bergabung bersama kami di Jalan Mantri nomor 1C pukul 4 sore di setiap minggunya. Mari, let's come and join us. Methodist Blessing Community juga memiliki persekutuan doa malam setiap hari Rabu pukul 9 malam yang akan dihubungi jika diadakan secara online. Untuk itu mari bergabung bersama kami, saudara-saudara sekalian. Methodist Blessing mengambil satu tema di dalam satu bulan Oktober adalah Redeemed by Jesus. And apa yang kita harus lakukan setelah kita ditebus oleh Tuhan. Untuk itu mari bergabung bersama-sama, mari bersama-sama bertumbuh bersama keluarga Methodist Blessing Community. See you and God bless you. Ya, shalom buat teman-teman yang hari ini selamat datang di MBC. Ya, baik teman-teman yang di onsite dan juga yang buat teman-teman yang di online. Ya, kami mengucapkan terima kasih sudah hadir untuk beribadah bersama. Ya, hari ini kita sungguh mengucap syukur atas berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan kita masih bisa beribadah, masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang sungguh indah ini Tuhan. Kami hadir di tempat ini Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya Tuhan ini adalah kasih dan anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Kami masih dapat memuji dan menyembah-Mu. Kami dapat bernyanyi, kami dapat memuji, kami dapat menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah terjadi Bapa. Senin sampai dengan hari Sabtu kita bekerja. Mungkin banyak masalah dalam hidup kami Bapa, tapi Tuhan untuk di hari Minggu Tuhan kami beristirahat sejenak, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan sebentar juga Tuhan ibadah ini akan kita mulai. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau berkehendak untuk semua kami yang ada di sini dan juga yang ada yang mengikuti secara online Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini mau memuji dan menyembah Tuhan ya. Puji Tuhan, kita harus tetap semangat walaupun kita udah Senin sampai dengan Sabtu ya capek, banyak kali kendala dan sebagainya. Tapi di hari Minggu ini kita mau bersukacita untuk Tuhan tentunya. Ya, bilang kiri kanannya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya, oke. Kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Kita mau katakan bahwasanya Tuhan itu dahsyat. Dari timur ke barat, utara ke selatan, Tuhan tetaplah Allah yang paling dahsyat. Bahkan pulau-pulau dan seluruh bumi sujud menyembah nama Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Supaya lebih semangat, saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, Allah kita dahsyat. Kita mau katakan ini dengan iman bahwasanya Yesus kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Haleluya.
Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita mau katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah semua sujud menyembah. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya, Allah kita dahsyat, amin. Katakan kiri kanannya lagi, Allah kita dahsyat bro. Ya, haleluya. Ya, kita akan menyembah Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya hari ini, hidup kita ini untuk Tuhan. Ya, kita mau katakan hati kita dan mata kita tetap tertuju sama Tuhan. Apapun kondisi kita hari ini, kita mau percaya Tuhan adalah kebenaran dalam hidup kita. Ia adalah kebenaran yang membuat kita hidup hingga saat hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau percaya Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mengundang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, menjamah setiap hati kita yang ada. Terima kasih, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Kita katakan dengan iman, Yesus Kaulah kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Thank you God. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari Engkau Tuhan, karena Engkau adalah kebenaran yang sejati Tuhan dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memambah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Seperti lagu ini mengatakan, kalau kita hidup untuk Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kasih sama kita. Bahkan dunia pun mengalahkan kasih setia Tuhan. Mungkin hari ini kalau kita melihat manusia semuanya itu dapat mengecewakan kita, tapi hari ini kita percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita sekalipun. Janjinya selalu ada sama kita, dan janjinya itu tepat waktu dan baik untuk kita. Bahkan walaupun seluruh dunia mencoba untuk menjauhi kita, tapi Ia tetap setia. Ia mengizinkan kita memanggil namanya Bapa, memanggilnya sahabat. Kita percaya hari ini Tuhan selalu ada, dimanapun kita berada. Biarlah hidup kita terus mengandalkan Tuhan, karena Ialah kebenaran yang sejati, kebenaran yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita katakan dengan iman,
Ya Tuhan, Engkau adalah kebenaran. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Raja segala Raja. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau kebenaran bagi hidup kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bagimu Tuhan, Allah yang baik, ku percaya atas setia-Mu. Hari ini Bapa, kami mau katakan, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, tak perlu kami takut, tak perlu gentar, karena Kau Tuhan ada untuk kami. El Shaddai, El Shaddai. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Raja atas segala raja. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, ku hidup bagi-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, dunia tak pernah Tuhan bisa untuk menjauhi kami Tuhan dari kasih-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu di atas segala sesuatu apapun yang ada di muka bumi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau adalah Raja di atas segala Tuhan. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami datang kemari Tuhan dengan hancur hati Tuhan. Kami mau berseru kepadamu Bapa. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Namun sebelum itu Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk ke dalam firman-Mu Bapa, kami mau katakan selalu Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Kebaikan-Mu Tuhan melampaui apa yang menjadi pikiran kami hari ini. Terima kasih Tuhan. God is so good. Oh God, He's so good. Oh God, He's so good. He's so good to me. God is so good. 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 He's so good to me. Kita katakan dengan iman, God is so good. 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 He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik pada kami. Kami adalah debu dan tanah, tapi Engkau menilik kami. Engkau memberikan kami kesempatan boleh datang ke hadapan-Mu beribadah. Engkau memberikan kami kesempatan boleh melayani-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rendahkan hati kami Tuhan, buka telinga kami, buka hati kami untuk sekali lagi belajar dari firman-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, hati-Mu disenangkan oleh apa yang kami lakukan. Kami berdoa mengalaskannya di dalam satu nama Allah yang hidup, Yesus Kristus.
Amin. Selamat sore semuanya. Shalom. Saya pakai masker aja khotbah. Tahu kenapa? Ya, karena setelah saya lihat di YouTube pakai masker lebih cantik daripada nggak pakai masker. Bukan alasan kesehatan ya. Oke, kita sama-sama belajar. Mungkin kita sudah terbiasa membacanya. Tapi kita sekali lagi belajar lagi. Yuk, saya sudah menuliskannya di slide. Yang punya gadget silakan, gadget suci atau sama-sama dengan saya. Kita hanya beberapa ayat aja ya. 6, 5 ayat kita baca bersama-sama. Ini terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Lebih enak jadi siswa atau mahasiswa? Mahasiswa ya, mahasiswa bisa seenak-enak kita ya. Kalau siswa harus nurut sama guru ya. Dulu waktu kita jadi siswa, dengan zaman dulu dengan zaman sekarang bedanya di mana? Dulu kalau siswa, guru suruh, kita nggak bikin PR, dijewer, nggak masalah toh. Ya zaman kami dah, mungkin zaman ini milenial nggak lagi ya, beda ya. Kalau sekarang kita sempat menyentuh murid, bisa kena apa? Polisi, langsung dipolisikan. Wah, ini KDRT, bukan KDRT ya, KDRS. Kekerasan dalam, bukan rumah tangga, sekolah tapi. Nah, dulu kalau kita sekolah, kita yang pergi ke tempat sekolahnya, kita sebagai murid ke tempat sekolahnya, dan kita yang mencari gurunya, betul nggak? Sampai sekarang juga ya, kita mencari gurunya, mungkin kita mau les, kita mau perdalam lagi, kita mencari guru untuk belajar. Zaman dulu juga seperti itu. Waktu zaman para rabi-rabi, mereka murid-murid yang mencari gurunya. Dan setelah belajar-belajar, mereka meninggalkan gurunya. Dan setelah belajar, setelah tamat, dan mereka mempunyai banyak peraturan untuk tamat, untuk boleh menjadi guru, itu dibutuhkan prosedur dan tidak mudah. Itulah waktu itu zaman rabi-rabi, zaman dahulu bahwa murid mencari guru. Tapi ada perbedaan kalau kita membaca Matius 4, 18-22 ini, ayat ini. Di mana Yesus yang mencari murid. Yesus yang memanggil, beda. Bukan murid yang mencari guru, tapi guru yang mencari muridnya ini. Nah, Tuhan Yesus berkeliling, ya, berkeliling, dan Dia sendiri yang mencari murid-muridnya itu. Inilah boleh dikatakan beda sekali dengan zaman itu. Nah, kalau murid-murid zaman dulu, mereka setelah tamat, mereka baru boleh menjadi guru. Tapi waktu zaman Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka mengikuti Tuhan Yesus dan mereka sambil belajar, sambil mengajar. Nah, sambil belajar, sambil mengajar, diperbolehkan. Dan mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka ikut. Pemanggilan murid-murid ini, kalau kita dikatakan kita sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus memanggil kita bukan hanya sebagai pengikut, penggemar, fans.
Tapi yang Tuhan mau manggil kita adalah sebagai apa? Murid. Murid. Orang yang mengatakan saya mencintai Tuhan Yesus, saya benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, saya mau mengikut Tuhan Yesus, dia harus menjadi murid. Apa sih makna menjadi murid? Oke, menjadi murid Tuhan Yesus. Apa makna menjadi murid Tuhan Yesus? Yang pertama, kita harus mengikuti Dia. Makna menjadi murid Tuhan Yesus adalah mengikuti Dia. Di sini katakan ikutlah aku. Artinya datanglah sesudah aku. Nah, kalau jadi murid, ini seorang murid mengikuti gurunya kemana saja. Gurunya ke mall, dia ikut ke mall gitu ya. Gurunya ke bukit, ikut ke bukit, ke gua ikut. Nah, ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa ikutlah aku, sesudah aku kamu mengikuti dari belakangku, ya. Nah, artinya apa? Kita menjadi murid Tuhan Yesus, ikutlah aku artinya bersama-sama dengan Dia, selalu bersama dengan Tuhan Yesus supaya sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia dan akhirnya menjadi sama dengan Dia. Artinya di dalam kehidupannya kita belajar seperti Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita melakukannya. Waktu Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku, itu bukan undangan, tapi adalah perintah. Ikutlah, nggak ada pilihan. Tuhan mengatakan ikutlah aku. Ini adalah perintah yang wajib kita ikuti. Tapi sayang sekali ya, saat ini banyak orang-orang Kristen itu ya, agama Kristen kayaknya banyak menjamur dalam arti ada di mana-mana. Tapi kebanyakan yang namanya Kristen itu banyakan menjanjikan apa? Menjanjikan penyertaan, tapi tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan. Maunya berkat Tuhan, tapi tidak mau Tuhan itu sendiri. Maunya Tuhan, apa yang kuinginkan Tuhan kabulkan. Tuhan, itulah, sertailah aku, berkatilah aku, tolonglah aku. Segala kebutuhanku Tuhan cukupkan. Tapi tidak mau Tuhannya. Tidak mau mengikuti seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, di sini Tuhan Yesus katakan, jangan hanya meminta-minta, tapi ikut. Tetap mengikuti. Karena engkau berjalan di belakangku, aku berjalan di depan dan mengikuti pola-pola itu. Tapi kalau sekarang ini banyak anak-anak ya, kalau mengikuti bukan mengikuti yang baik, mengikuti Tuhan. Tapi mengikuti apa? Mengikuti YouTuber, mengikuti TikTokers. Kenapa? Waduh, sekarang banyak anak-anak ya, belum apa-apa sudah bisa melihat TikTok ya. Di rumah itu ada anak-anak kurcaci itu umur 4 tahun udah bisa lihat TikTok ya. Sulit lupakan Rehan gitu. Sebab Rehan baik. Wah lama. Saya ini kayaknya orang gaptek katrok ya. Apalah itu ya. Lah anak SD dia tahu. Dan dia bisa bukakan untuk aku ini TikToknya. Ampun ya. Ya ini oma-oma ya gitu udah nggak bisa. Mereka bisa ngikutin. Dan anak 4 tahun dia sudah bisa memakai HP di depan. Dan berdandan. Iya, kenapa? Setelah itu dia kan suruh pembantunya masukkan ke IG, ke TikTok gitu. Kenapa? Mereka mengikuti apa? Bukan mengikuti Tuhan, tapi mengikuti apa? Yang ada Tuhan yang di dunia ini, segala mengikuti. Habis waktu untuk mengikuti. Kalau anak muda sekarang mengikuti apa? Medsos ya. TikTok juga dah, ya kan? Banyak ada waktu habis. Nggak scrollnya nggak habis-habis ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, jadilah milikku, ikutlah aku. Makna menjadi murid itu mengikuti Dia. Mengikuti Dia yaitu mengikuti pola hidup Dia, cara Dia berpikir dan kehidupannya. Jangan hanya minta penyertaannya, tapi ikutlah pimpinan Tuhan. Yang kedua, arti menjadi murid, yaitu menjalankan misinya. Tuhan Yesus datang ke dunia, misinya apa? Apakah untuk menyenangkan semua orang, untuk memberi kemakmuran kepada semua orang, untuk menyembuhkan semua orang? Ya, banyak orang mengharapkan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mendapatkan materi. Tapi sebenarnya Tuhan datang ke dunia itu misinya yaitu
menjalankan misi Allah, yaitu menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang berdosa. Dia memanggil kita semua, baik yang di sini ataupun di rumahnya. Ikutlah dia. Dia menjadikan kita murid untuk menjalankan misinya. Tapi banyak orang mengatakan apa? Saya tidak bisa, saya tidak terampil, saya nggak bisa itu ini. Nah, nggak bisa atau males. Sedangkan dunia elektronik aja, dunia medsos saja kita nggak bisa, tapi kita bisa, ya kan? Sekarang ini tidak bisa atau tidak mau. Di sini Tuhan Yesus katakan, aku memanggil kamu bukan hanya menjadi ikutlah aku, tapi katakan apa? Jadi penjala manusia. Lo heran ya, banyak orang mungkin beda ya. Penjala kok manusia itu kok dijala ya, bukannya dipancing ya. Ya, bukan dipancing seperti yang di Time Zone itu ada pancingnya. Nah, di sini menjala manusia. Waktu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya itu, dia memanggil, intinya apa? Mereka itu adalah penjala ikan. Mungkin mereka terampil di dalam menjala-jala ikan, tapi ini menjala manusia. Nah, Tuhan Yesus memanggil mereka untuk suatu hal yang berbeda dan untuk melakukan misinya, yaitu menjangkau banyak-banyak jiwa. Hari ini Tuhan juga mempercayakan posisi itu pada kita. Kita dipanggil, itu adalah anugerah yang sangat besar. Kita dipilih, itu adalah sangat-sangat berharga untuk ini. Ikutlah aku, kata Tuhan. Ikutlah aku, bukan ikutlah dunia, bukan ikut pimpinan, bukan ikut pendeta A, pendeta B, tapi ikutlah aku, ikutlah Tuhan Yesus. Karena di dalam dunia ini sekarang banyak juga pimpinan yang tidak baik, tapi banyak pengikutnya. Fansnya banyak, termasuk pimpinan rohani juga. Pemimpin rohani saya melihat banyak, walaupun sesat, walaupun ajarannya salah, tapi itu menyenangkan hati banyak pengikutnya. Hati-hati. Yang Tuhan ingin katakan kepada kita, dia memanggil kita menjadi murid, mengikuti dia, bersama dengan dia, supaya kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus dan menjalankan misinya. Bukan hanya datang sekedar aja datang, menjadi pengikut, mengikuti fans, menjadi fans, tapi menjalankan misinya. Bulan lalu ya, kalau nggak salah itu di Jakarta itu banyak K-pop ya, dari Korea datang. Ada juga yang dari luar, festival apa namanya ya, banyak sekali. Dan setelah mereka ikut senang sekali mengikutinya, beli tiketnya 1 juta, 2 juta ya, anak-anak muda. Setelah mengikutinya, setelah melihat, mereka pulang. Lalu lagu-lagunya itu yang diajarkan apa? Oh, lagu-lagu yang menyenangkan. Kalau mereka itu namanya fans, mereka mengikuti K-pop ya, idol-idol yang dari Korea. Kalau mau jujur ya, banyak penyanyi-penyanyi idol-idol itu mukanya sama. Saya susah membedakan, betul, ya kan? Karena cakep-cakep gitu ya, hidungnya mancung ya. Ya jujur aja ya, mungkin saya sudah kadaluarsa lah ya, nggak cocok lagi ya dengan anak-anak muda ya. Jujur kalau saya lihat itu wajah-wajahnya, nanti suruh saya tanya lagi siapa namanya pasti saya lupa gitulah ya. Maklum emak-emak makan sambal ya, nggak makan jangjangmian ya. Nah, jadi di sini kita lihat pengikut itu, fans itu setelah ditinggal, ya udah. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya meminta kita menjadi fans, tapi apa? Menjalankan misinya. Ada misinya, yaitu membawa orang lain yang belum percaya, orang yang berdosa, untuk percaya kepada Dia. Lalu kita sudah dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus, menjalankan misinya. Ada prinsip enggak menjadi murid? Ada harga yang harus dibayar. Ada harga menjadi murid. Prinsip menjadi murid, yaitu mengutamakan Dia. Waktu Tuhan Yesus memanggil Petrus, Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, mereka bukan hanya mengatakan, ya Boksu, ya Lause, ya Yesus, tapi mereka segera meninggalkan segala sesuatu yang mengikuti Yesus. Ya, dan segera mengikuti Yesus, mereka langsung
Tuhan Yesus katakan, Simon Petrus, ya, bukan Simon Chandra ya, Simon Petrus, ya, Andreas, ya, Yakobus, Yohanes, ikutlah aku. Dan mereka segera meninggalkan segala sesuatu yang mereka punya dan mengikuti Yesus. Saat mereka berjumpa waktu Yesus panggil, kok mereka mau langsung ya mengikuti? Apakah ini panggilan pertama? Apakah ini perjumpaan yang pertama? Tidak. Ini adalah perjumpaan yang mungkin 2 kali atau 3 kali. Karena di dalam Yohanes ada dikatakan sebelumnya mereka sudah pernah melihat Yesus. Sebelumnya mereka pernah melihat mujizat Yesus, pengajaran Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum memanggil mereka. Jadi mereka tidak dipanggil, mereka tidak ikut. Hanya mereka tahu Yesus. Jadi saat itu waktu Yohanes dan teman-teman ini, waktu Yesus panggil, mereka meninggalkan segala sesuatu dan segera mengikuti Yesus. Waktu meninggalkan segala sesuatu itu pasti adalah meninggalkan yang boleh dikatakan sesuatu yang berharga. Meninggalkan mengikut Yesus berarti meninggalkan hal-hal yang lain yang mungkin berharga. Apa sih yang berharga yang harus kita tinggalkan saat kita mengikuti Yesus? Karena kita harus mengutamakan Yesus, yaitu pekerjaan. Mereka adalah penjala, waktu itu mereka lagi membereskan, mereka adalah penjala dan mereka punya pekerjaan. Di sini mereka meninggalkan pekerjaan mereka hanya untuk mengikuti Yesus. Kalau begitu, kita sebagai orang zaman abad ke-2000 ini, 22, 23, berarti kita meninggalkan pekerjaan kita dan mengikuti Tuhan Yesus? Tidak. Karena kenapa? Karena pengajaran Tuhan Yesus semua sudah ada di dalam Alkitab. Kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita untuk pergi mengikut Yesus dalam arti bertapa kemana tiap hari ke gereja aja. Saya nggak usah kerja lagi dah, saya tiap hari ke gereja aja dah. Saya mau bekerjakan untuk Yesus, katanya meninggalkan pekerjaan untuk Yesus. Nah, di dalam pekerjaan kita sebenarnya itu adalah proses pemuritan. Saat kita di dalam pekerjaan, di dalam kuliah kita, di dalam sekolah kita, di dalam pekerjaan kita apapun, di sanalah proses pemuritan. Di mana kita menerapkan semua ajaran yang Tuhan Yesus lakukan, ajaran yang Tuhan Yesus berikan, kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Di dalam pekerjaan kita, kita mencerminkan bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus dan orang akan melihat, wah beda ya. Yang itu jam 5 teng langsung teng go, teng langsung go, ya kan? Pekerjaan selesai tidak selesai nggak masalah. Tapi kita sebagai yang murid Tuhan Yesus, pekerjaan saya kita beda dengan orang lain. Ada yang belum kita lakukan, kita tanggung jawab menyelesaikannya. Dunia di dalam pekerjaan mungkin bisa mengatakan abu-abu, putih bisa jadi hitam, hitam jadi putih. Tapi di dalam pemuritan, proses pemuritan kita menjadi murid Tuhan Yesus, di dalam pekerjaan kita itulah kita lakukan yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Menerapkan sifat-sifat ajaran Tuhan Yesus itu di dalam pekerjaan kita. Menjadikan pekerjaan kita itu adalah tempat untuk menunjukkan saya adalah seorang murid. Pertama kita katakan prinsip menjadi murid, harga yang harus dibayar yaitu kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Meninggalkan pekerjaan dan arti di dalam pekerjaan itu kita tetap mengutamakan dia, melakukan apa yang dia ajarkan pada kita. Lalu juga apa yang berharga yang harus kita tinggalkan? Wah, meninggalkan keluarga. Waktu Yesus melihat Zebedeus, anaknya ada 2, Yohanes dan Yakobus. Lalu dikatakan Yohanes dan juga Yakobus anak Zebedeus bersama ayahnya. Lalu waktu Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku, mereka meninggalkan perahu serta ayahnya. Mereka serta meninggalkan ayahnya dan perahu, lalu ditinggalkan dan mengikuti Tuhan Yesus. Kok kalau orang Chinese bilang apa? Bokasi gitu ya. Nah, masa ini Tuhan Yesus panggil langsung tinggalkan orang tua, sedangkan orang tua udah mati aja kita harus sembahyang. Ini masa harus ikut? Artinya bukan meninggalkan orang tua dalam hal fisik, tapi dalam arti apa? Saat kita mengikuti Tuhan Yesus, hal yang paling berharga kita harus tinggalkan dan kita mengutamakan Yesus.
Dalam arti begini, keluarga kita berharga nggak? Berharga. Pacar kita berharga nggak? Berharga. Ya kan? HP kita lebih berharga atau pacar kita? Iya. Nah, dalam arti keluarga kita ini berharga. Tapi setelah saya mengikuti Tuhan Yesus, saya mengutamakan Tuhan daripada keluarga, dan arti jangan sampai keluarga menghalangi cinta saya kepada Tuhan. Tuhan kadang-kadang kan bingung ya. Anak pemuda nganggur, tidak kate gawe, kata orang nggak punya pekerjaan, minta pekerjaan, dikasih pekerjaan. Setelah dikasih pekerjaan, waktu alasan untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, waktu membaca firman Tuhan, berdoa, katanya tidak ada waktu. Lalu yang belum punya pacar, minta pacar. Sudah dikasih pacar, nggak ada waktu untuk bersama Tuhan, tidak ada waktu berkomunitas, beribadah, karena apa? Dengan pacar. Lalu menikah. Setelah menikah ada lagi alasannya, yaitu anak, dan banyak sekali. Sudah ada anak, cucu dan sebagainya. Di sini mau mengajarkan kepada kita harus tetap mengutamakan Kristus di atas keluarga kita. Janganlah keluarga menjadi penghalang dalam pertumbuhan rohani kita. Janganlah pekerjaan, janganlah hobi kita, janganlah segala sesuatu menghalangi kerohanian, pertumbuhan kerohanian kita. Inilah yang mau Tuhan Yesus katakan, dan dikatakan bahwa ini harga yang harus kita bayar, atau prinsip di dalam menjadi murid, yaitu mengutamakan Tuhan Yesus. Kenapa kita mengutamakan Dia? Karena Tuhan Yesuslah sumber kehidupan kita. Dan hanya Tuhan Yesuslah hubungan kita bersifat kekal, ya. Keluarga kita bisa meninggalkan kita, hubungan kita bisa retak gara-gara warisan, ya. Lalu juga pacar juga, ya. Nah, juga bisa hubungan yang tidak ada yang abadi. Di depan TV akur-akur, tapi nggak tahu di belakangnya ada lempar-lemparan gitu, ya. Nah, dalam arti ya, di belakang TV itu bisa terjadi perang sapu, bola dan segala macam. Itu hubungan itu tidak bisa kekal. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu kekal, tidak akan putus-putusnya. Dalam keadaan apapun kita, terpuruk, keadaan bokek, keadaan berdosa, keadaan apapun, hubungan kita dengan Tuhan Yesus tidak diputuskan sepihak. Tidak ada PHK, pemutusan hubungan kekasih, ya. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Makanya kita mengutamakan Dia. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, enak kan dua-dua aja, ya. Nah, prinsip menjadi murid, memberi diri kepadanya. Di dalam Roma dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Memberi diri. Waktu Tuhan Yesus memanggil murid-murid ini, mereka katakan apa? Tunggu Tuhan, itu kambing dombaku mau dimasukin. Tunggu Tuhan, ikanku belum ku goreng. Tunggu Tuhan, aku pamit dulu ya. Enggak. Tapi dikatakan sampai 2 kali dikatakan apa? Segera mengikuti Tuhan Yesus. Mereka tidak menunda-nunda. Biasanya anak muda suka nunda-nunda nggak pekerjaan. Itu loh kalian yang ngomong ya, bukan saya ya. Iya. Nah, waktu Tuhan Yesus memanggil kita untuk memberi diri, nunda-nunda enggak? Nunda enggak? Ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya. Nah, jadi di sini dalam arti selagi kita masih hidup, selagi diberi kesempatan, mari cepat kita memberi diri kepada Tuhan Yesus. Jangan lagi menunda-nunda, ya. Orang yang mengatakan memberi diri kepada Tuhan Yesus tidak mungkin tidak melayani Tuhan Yesus. Sebagai bukti kita adalah orang percaya, mengutamakan Dia, memberi diri kepada Dia, kita melayani.
Tidak ada alasan. Tidak ada alasan pelayanan saya tidak ada waktu. Tidak ada pelayanan katakan nanti gitu ya. Kita nggak tahu kapan waktunya nanti sampai kapan gitu ya. Jadi di sini katakan Tuhan Yesus katakan layani, keluarlah. Kita tetap setia dan kita memberi diri melayani. Tidak ada tunda. Jangan katakan benar Tuhan aku mencintaimu. Tapi nanti aja deh saya melayanimu nanti kalau ada waktu. Kalau pacar kita lagi lapar, minta tolong dong beli Indomie di Agam. Siap langsung ya. Iya. Kalau Tuhan katakan, yuk layanilah aku. Siap. Gak ada generasi gak siap ya. Kalau pacar kita, orang yang kita kasih, dia minta kita hujan-hujan pun kita pergi ya. Hujan deras, iya. Hujan batu pergi, hujan air tidak pergi gitu ya. Nah, pergi kenapa? Wah kita pergi. Kalau kita tidak pergi, pacar kita katakan, katanya cinta, tapi berkorban saja tidak. Nah, kalau Tuhan Yesus katakan, kamu bilang cinta, tapi suruh berkorban aja melayaniku nggak mau. Nah, banyak anak-anak muda sekarang ini lebih menikmati kehidupan pribadi, egosentris, ya. Dan arti memikirkan apa yang bisa saya dapatkan, apa yang menyenangkan saya, apa itu yang saya utamakan. Tapi mereka lupa akan anugerah yang Tuhan berikan. Di mana Tuhan memberikan anugerah adalah satu privilege ya, adalah suatu kehormatan kalau Tuhan masih mau memakai kita. Satu hari babi ngeluh sama si sapi, Pi, dunia ini gak adil ya Pi. Loh kenapa? Iya, aku tahu nggak, dikit-dikit dimarahi kalau lagi jelek-jelek, orang lagi mood, kalau lagi berantem suka aja bilang dasar kamu babi, ya kan? Padahal tahu nggak Pi, kalau aku ini seluruh tubuhku mereka makan dari kepala sampai ke kuping sampai kaki cukyok semua mereka makan. Tapi tahu nggak Pi? Mereka itu sering sekali mengejek. Dikit-dikit aku yang disalahkan. Babi, males, segala macam. Jadi dunia ini tidak adil. Lalu sapi katakan, Beb, ya, kamu ini memberikan hidupmu itu kalau sudah mati. Kamu itu berguna kalau sudah mati. Kalau sudah mati, bosan dipotong, jadilah kepala babi sampai ekor babi, sampai buntut babi, sampai kaki babi. Tapi kalau saya, si sapi ini selagi masih hidup, saya memberikan tenaga saya membajak sawah, ya ke ladang dan dapat minum susu lagi, walaupun bukan susu cap nona. Nah, jadi walaupun ini sapi katakan ini saya ini berguna waktu masih hidup, sedangkan kamu setelah mati baru berguna. Nah kita ini mau setelah mati baru berguna atau selagi hidup? Dan arti Tuhan memanggil kita ya, diberi kesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja, melebihi langit. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kita semua umat manusia ini. Kita mau memberikan diri kita setelah mati atau setelah waktu masih hidup. Tuhan Yesus waktu datang ke dunia dia rela mengorbankan dirinya untuk kita. Pengorbanan yang sudah kita terima ini jangan kita sia-siakan. Mari selagi masih ada kesempatan kita memakai waktu yang masih ada ini untuk melayani Tuhan. Memberi diri kepadanya. Dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kita ini adalah murid. Dan sebagai murid saya harus seperti Tuhan Yesus. Dan sebagai murid saya harus menjalankan misinya. Saya datang sebagai murid bukan hanya untuk bersenang-senang setelah itu pulang lupa hari-hari biasa, tidak. Tapi saya sebagai murid saya mengemban satu misi. Di dalam kehidupanku orang lain melihat Kristus. Dan aku diberi kesempatan untuk mengabarkan kabar baik itu kepada orang lain. Itulah misi Tuhan Yesus yang diberikan pada kita. Tuhan memanggil kita menjadi murid Tuhan Yesus. Mari
ini adalah suatu anugerah yang sangat besar. Menjadi murid bukan menjadi pengikut dalam arti sebagai fans saja, bukan menjadi sebagai penggemar, tapi benar-benar menjadi murid yang kemanapun Tuhan pergi kita ikuti. Apapun yang diajarkan kita mengikutinya, melakukannya. Mari kita menjadi murid Tuhan Yesus, bukan hanya fans atau penggemar saja, bukan hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar menjadi murid. Mari kita berdoa. Adalah anugerah bagi kami bila kami diselamatkan. Adalah anugerah bagi kami bila Engkau masih mau memakai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Di dalam kehidupan kami kadang banyak godaan yang membuat kami meninggalkan-Mu. Tuhan ampunilah. Biarlah kami Tuhan benar-benar sungguh-sungguh mengutamakan Engkau di atas segala sesuatu. Yang lain berharga, tapi Engkau lebih berharga. Yang lain utama, tapi Engkau lebih utama. Tolong kami Tuhan, dan kami benar sungguh-sungguh Tuhan menyerahkan diri kami kepadamu untuk Engkau pakai. Pakailah kami Tuhan, kami adalah murid-Mu, Engkau adalah guru kami, Engkau adalah Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Berdoa. Hanya tinggal di dalam Tuhan kami dapat berbuah. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh mau tinggal bersama dengan Yesus, serupa dengan Yesus, dan kami akan mendapatkan hasil yang menyenangkan Engkau. Mari kita membuka hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, pertolongan, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini, besok sampai selama-lamanya menjadi murid Tuhan Yesus. Amin.